Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nola Amelia dengan NIM 2230101054. Saya berasal dari kelas 6C, kelas Mikro Manajemen, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Jamilus MPDI. Saya pada saat ini akan membicarakan tentang manajemen perkantoran. Baiklah, kita masuk ke definisi manajemen perkantoran pendidikan. Manajemen perkantoran pendidikan adalah suatu proses pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya yang ada di perkantoran pendidikan, seperti sekolah atau universitas untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tahapan manajemen perkantoran pendidikan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang mana merencanakan tujuan, strategi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu tahap pengorganisasian, mengorganisir sumber daya dan struktur organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, tahap pengarahan, mengarahkan dan memotivasi staf dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, tahap pengawasan, mengawasi dan mengevaluasi proses pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai. Adapun tujuan manajemen perkantoran pendidikan, yang pertama, meningkatkan efisiensi dengan mengelola sumber daya dengan efektif dan efisiensi untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas, mengelola proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengelola sumber daya dan proses pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya yaitu komponen yang ada dalam manajemen perkantoran pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan kita dapat melakukan yang pertama, menetapkan tujuan pendidikan, yang mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan, dan menetapkan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, kita dapat melakukan yang pertama, mengorganisir struktur organisasi, yang kedua, menetapkan tugas dan tanggung jawab, yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga yaitu melakukan pengarahan. Dalam melakukan pengarahan, langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, mengarahkan dan memotivasi staf dan siswa. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan dan strategi. Yang ketiga, mengembangkan budaya organisasi. Dan tahap keempat yaitu pengawasan. Dalam pengawasan kita dapat melakukan yang pertama, mengawasi dan mengevaluasi proses pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan dan kekurangan. Dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Dan yang kelima yaitu evaluasi. Dalam melakukan evaluasi, kita dapat melakukan yang pertama, mengevaluasi tujuan pendidikan. Yang kedua, mengevaluasi proses pendidikan. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja staf dan siswa. Yang keenam yaitu sumber daya manusia. Hal yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, mengelola staf dan siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan staf dan siswa. Yang ketiga, mengelola kinerja staf dan siswa. Yang selanjutnya yaitu sumber daya fisik. Yang dapat kita lakukan yaitu mengelola bangunan dan fasilitas. Yang kedua, mengelola peralatan dan teknologi. Yang ketiga, mengelola lingkungan sekolah. Dan yang kedelapan yaitu sumber daya keuangan. Yang pertama yaitu mengelola anggaran sekolah, yang kedua mengelola sumber daya keuangan, yang ketiga mengelola pengeluaran sekolah. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi. Dalam sistem informasi, kita dapat melakukan yang pertama, mengelola sistem informasi sekolah, mengelola data dan informasi, dan mengelola teknologi informasi. Dan yang ke-10 itu lingkungan sekolah. Yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, mengelola lingkungan sekolah, yang kedua, mengelola hubungan dengan masyarakat, yang ketiga, mengelola keamanan dan keselamatan sekolah. Yang selanjutnya yaitu beberapa sumber daya yang ada dalam manajemen perkantoran pendidikan. Yang pertama yaitu SDM atau sumber daya manusia. Yang mana di dalam SDM terdapat yang pertama, guru dan staf pendidikan. Yang kedua, karyawan dan administrasi. Yang ketiga, petugas kebersihan dan keamanan. Yang keempat, siswa dan mahasiswa.
Yang kedua, sumber daya fisik, yang mana terdapat bangunan dan fasilitas sekolah. Yang kedua, peralatan dan teknologi pendidikan, laboratorium dan ruang praktikum, perpustakaan dan ruang baca, lapangan olahraga dan fasilitas rekreasi. Yang ketiga yaitu sumber daya keuangan, yang mana terdapat anggaran sekolah, dana pendidikan dari pemerintah, dana pendidikan dari swasta, dan biaya pendidikan yang dibayarkan oleh siswa. Yang keempat, sumber daya dan informasi. Dalam sumber daya dan informasi terdapat yang pertama, sistem informasi sekolah, data dan informasi pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, dan perpustakaan digital dan sumber daya online. Yang kelima yaitu sumber daya lingkungan, yang mana terdapat yang pertama, lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Yang kedua, fasilitas lingkungan yang mendukung proses belajar. Yang ketiga, hubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang keenam yaitu sumber daya teknologi, yang mana terdapat pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, perangkat lunak dan perangkat keras pendidikan. Yang ketiga, fasilitas teknologi yang mendukung proses belajar. Dan yang ketujuh yaitu sumber daya kurikulum, yang mana terdapat yang pertama, kurikulum pendidikan yang relevan dan mutakhir, dan yang kedua, materi pendidikan yang berkualitas, dan yang ketiga, fasilitas kurikulum yang mendukung proses belajar. Jadi, dari materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa manajemen perkantoran pendidikan adalah suatu proses pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya yang ada di perkantoran pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Manajemen perkantoran pendidikan melibatkan berbagai komponen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi. Sumber daya yang ada dalam manajemen perkantoran pendidikan juga sangat beragam, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya informasi, sumber daya lingkungan, sumber daya teknologi, dan sumber daya kurikulum.